Berdoa. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Berarti untuk hari ini kondisi sehat semua, nak ya? Sebelum kita masuk pada pelajaran, untuk mau tanya kabar semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah. Memang nampak dari ini ya, dari wajahnya ini. Terlihat meskipun sekarang sudah siang, tapi semangatnya semangat pagi ya. Ini menandakan kalian punya semangat yang istimewa. Dalam kondisi ngantuk barangkali kalian lapar, tapi tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau uji konsentrasi dulu. Apakah masih bisa fokus di kondisi yang panas dan seperti ini? Oke, ikuti arahan Ibu. Kalau Ibu bilang pegang mata ya. Kalau Ibu pegang telinga, pegang telinga. Ibu bilang pegang hidung, pegang hidung. Paham ya? Oke. Sambil lihat Ibu semuanya. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang mata. Sekali lagi. Pegang hidung. Alhamdulillah, tidak ada yang salah. Tepuk tangan. Tapi sesuai dengan yang kalian tadi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Karena yang namanya semangat itu tidak tergantung cuaca, tidak tergantung kondisi, tapi datang dari hati. Kalau hatinya memang niatnya dari rumah untuk belajar, seperti apapun kondisi kita alami di sekolah, insya Allah tetap semangat. Baik Anda, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya? Atau apa yang ingin kita capai pada pembelajaran di hari ini? Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami adab bersosial media. Sebelumnya, Ibu tanya, jawab dengan jujur. Apakah ada di antara kalian yang tidak mengenal sosial media atau media sosial? Ada tidak? Ya. Ibu yakin usia ini MTS ya, jangan MTS, anak usia TK bahkan pun mungkin sudah biasa bermain sosial media. Ya. Jadi inilah tujuan utama
sosial, ya, atau sosial media. Kemudian apa macam-macamnya? Kemudian apa dampak positif dan negatifnya? Dan yang terakhir, setelah tahu memahami tiga yang ini, inilah klimaksnya. Artinya kamu diharapkan bisa menerapkan adab bersosial media dalam pandangan Islam. Jangan sampai nanti ulangannya misalnya 100 ya. Bisa kamu pengertian sosial media adalah bla 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 bla, kamu jawab ya. Macam-macamnya adalah, dampaknya adalah. Tapi di rumah kamu lebih dekat atau lebih sering membersamai handphone daripada bersama keluarga, atau lebih sering membuka HP daripada membuka Al-Quran. Artinya apa? Tidak tercapai, ya, tidak tercapai tujuan pembelajarannya itu. Percuma kamu nilai ulangannya dapat tinggi, tapi kamu tidak bisa menerapkan adab bersosial media. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengajukan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Oke, siapa yang bersedia menjawab? Pertanyaan pemantik yang pertama, manakah? Oke, Ananda Aufa mau? Oke, Ananda Aufa, menurut Ananda, manakah yang lebih seru? Berinteraksi dengan teman yang ada di dunia maya atau teman yang berada di dunia nyata? Apa alasannya? Karena kalau kita kesusahan atau membutuhkan bantuan, kita tidak menggunakan kepadanya. Bagus, ya, bagus, benar apa yang disampaikan oleh Aufa. Barangkali kalau teman yang di dunia maya hanya teman happy saja, gitu ya. Misalnya Aufa punya teman non di Amerika, gitu ya. Tapi kalau terjadi sesuatu dengan Aufa di ranah ini, misalnya Aufa terjatuh di jalan, bisa tak teman yang di Amerika datang untuk membantu Aufa? Tidak bisa ya. Yang bisa siapa? Wadran, ya enggak? Teman di dunia nyata yang setiap hari bertemu di sekolah. Makanya jangan sampai gara-gara HP, ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kesehariannya cuek dengan teman yang sebelah, ya, cekikikan lewat dunia maya dengan teman yang jauh di sana. Tapi ketika butuh bantuan, yang kamu minta adalah orang yang ada di dunia nyata, ya, mak ayah kamu, adik kakak kamu, ya kan? Bagus, Aufa. Pertanyaan selanjutnya. Oke, siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Bagus, Ananda Bilgi. Bilgi, Ya, Bu. kalau Ananda Bilgi diminta memilih, Bilgi lebih ingin belajar dengan guru, didampingi oleh guru, atau belajar hanya dengan disediakan fasilitas internet? Didampingi oleh guru. Apa alasannya? Karena jika didampingi oleh guru, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru cepat masuk, cepat dipahami. Dan jika hanya dengan disediakan fasilitas internet tidak bisa mengajak kita untuk berakhlak karimah. Luar biasa pertanyaannya. Kalau hanya sekedar belajar dengan internet, kalau Bilki merokok, bisa tak internet itu melarang Bilki, mengingatkan Bilki? Tidak. Ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Bilki, adab dan akhlak. Oke, bagus, luar biasa.
Oke, selanjutnya Nanda, Ibu akan memutarkan video. Mohon kamu lihat dengan seksama, ya, pahami dengan seksama video yang akan Ibu putar. Mudah emosi dan frustasi mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau fear of missing out, alias takut ketinggalan informasi yang dapat memicu penyebaran berita hoax karena keinginan terus mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying sehingga dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial, sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental, bahkan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata, seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita kekerasan dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya ide untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang, konten video yang dapat merugikan orang lain, serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Kecanduan atau adiksi mengakibatkan. Selanjutnya Ananda, Ibu minta kamu baca buku, ya. Buka buku yang sudah ada di meja kamu itu. Buka halaman 200. Buka halaman 200. Silakan baca dan pahami. Waktu membaca selesai, mohon ditutup kembali bukunya. Oke. Tugas selanjutnya adalah yang pertama, Ibu minta kamu merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah yang pernah kamu alami di dunia nyata terkait dengan video yang telah diputar tadi, ya. Contohnya diputar tadi, di video tadi disampaikan dampak negatif sosial media, salah satunya pornografi, ya. Mungkin kamu di dunia nyata juga sama, pernah gitu ya, kecanduan nonton video porno misalnya. Boleh itu kamu buat. Kamu masing-masing anggota kelompok merumuskan masalahnya, ya. Kemudian nanti kamu diskusikan dari permasalahan yang muncul tadi, mana kira-kira yang penting untuk dicarikan solusi secara bersama, gitu ya. Contoh misalnya kelompok Sofi, ini macam-macam nih, ada 3 masalah nih. Tapi Sofi misalnya mau menyampaikan masalahnya bahwa saya karena terlalu aktif di sosial media, saya lebih sering buka HP daripada buka Al-Quran. Kira-kira ini masalah yang berat nggak nih? Berat tidak? Berat. Oke, kalau itu berarti masalah Sofi ini yang perlu kita cari apa solusinya, gitu ya. Bagaimana cara supaya lebih rajin baca Al-Quran dan membatasi dalam menggunakan HP, gitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kerjakan tugas yang ada di LKPD. Dan bentuk tugasnya, ya, atau produknya itu terserah kepada kamu. Seperti apa bentuknya? Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah pesankan kamu untuk hari ini bawa laptop. Ada bawa laptop ya? Oke, Ibu tengok ada yang bawa laptop. Boleh membawa kertas karton, spidol, membawa HP. Ada ya bawa HP ya?
mewawancara teman di luar? Boleh? Silahkan. Itu ya. Oke. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Berarti ada 2 tugasnya ya. Merumuskan masalah dan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Ada kelompok yang membawa kartun, kertas kartun? Ada ya, ada beberapa kelompok. Silakan Nak dikerjakan. Silakan berdiskusi. Lihat serius-serius semua tadi. Serius-serius semua, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok mana dulu yang ingin, udah gak sabar nih rasanya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok mana? Saya Bu. Oke, kelompok rendah hati. Berupa apa nih produknya? Ada konsepnya? Iya. Oke, silakan maju. Silakan ke depan. Kelompok yang lain silakan disimak ya, disimak dan nanti setelah selesai kelompok terakhir presentasi silakan kita berbagi baik bertanya maupun memberikan kritik dan saran. Nanti Ibu ada penilaian ya. Yang pertama penilaian individu. Jadi tiap-tiap siswa Ibu nilai nih mana yang aktif, mana yang serius, dan ada penilaian kelompok. Kelompok mana yang paling antusias, yang paling bersemangat. Paham ya? Oke, silakan kelompok rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok rendah hati akan mempresentasikan tentang jenis-jenis media sosial. Media sosial terbagi menjadi 6 jenis, yaitu kolaboratif, project, blog, sosial, networking, sites, konten komunitas, virtual games, world, virtual social works. Ada yang ingin bertanya? Oke, Ananda Eza, silakan ke depan. Ke depan Ananda. Perkenalkan dulu dari kelompok mana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Anjani atau biasa dipanggil Eza. Saya dari kelompok tanggung jawab. Ingin memberi pertanyaan terhadap proyek dari kelompoknya rendah hati. Jadi tadi kan ada penjelasan mengenai blog ya kan. Jadi pertanyaan saya, kira-kira blog yang sering dipakai itu apa ya? Oke, baik. Terima kasih Eza. Blog yang sering dipakai itu adalah blog berbasis teks. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, luar biasa. Silakan Eza kembali. Kelompok yang lain, ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi atau sudah cukup paham dengan penjelasan kelompok rendah hati? Sudah? Kalau gitu kita tepuk tangan, kasih aplaus untuk kelompok rendah hati. Dari kelompok rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi dari 5 kelompok yang lain, ini yang menampakkan semangat ingin maju ini sebenarnya meskipun nama kelompoknya sabar, tapi kalau untuk hal-hal positif nampaknya nggak sabar ya, enggak. Pengen saya bu, gitu. Terbaca itu dari matanya ini. Tunjukkan ibu, gitu ya. Dia Zakia, bukan Ya. kelompoknya. Ya. Oke lah, silakan maju ke depan, kelompok sabar. Sudah poin ya tadi ya? Ya. Sudah dikirim ke ibu? Sudah. Oke, kita buka dari daftar ibu kan. Silakan ke depan. Baik, mohon suaranya besar nak supaya teman-teman bisa menyimak dengan jelas, menyimak dan memahami. Oke. Bentar. Oke, silakan. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sabar ingin mempresentasikan hasil dari presentasi yang kami buat. Tentang memahami dampak media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, Besar suaranya ada ya? berbagi, dan bertukar konten serta berinteraksi satu sama lain. Karakteristik interaktivitas user media relations contact accessibilitas. Manfaat media sosial, komunikasi, pemasaran, informasi. Dampak negatif media sosial itu kecanduan, cyberbullying, privasi, disinformasi. Etika dalam media sosial, penggunaan yang bertanggung jawab, kritis terhadap informasi, menghindari konten negatif. Kesimpulan, media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan modern, baik positif maupun negatif. Pentingnya untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, serta menyadari dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Oke, sudah? Sudah. Oh, luar biasa. Jadi Bu tahu kenapa kelompok sabar tak sabar mempresentasi ya? Sekali Anda sudah paham betul dengan apa yang dibuat dan tampilan PPT-nya pun luar biasa ya. Ini jadi semangat yang tadinya ngantuk, jadi terbuka matanya melihat PPT-nya yang keren ya, tadi ya. Ya. Buat bersama tadi ya. Oke. Selanjutnya yang mau menanggapi kelompok lain? Saya ingin bertanya, Oke. Oke, Nanda Sofia, silakan Nak.
ini, kelompok yang 4 ini mesti dokumennya dituliskan nih. Mudah-mudahan kelompok saya mudah-mudahan kelompok saya boleh ya. Cuma nampaknya itu nih kalau tadi tulisannya ekspresinya nggak sama, ini yang malu-malu nih tunjuknya. Ibu tengok kelompok disiplin ini nampaknya malu-malu dan malu ya. Oke, kelompok disiplin siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap. Ada laptop di mejanya, berarti PPT ya. Sudah dikirim ke ibu? Oke, silakan ke depan. Yuk, tunjukkan hasilnya. Oh, nampak positif dan negatif nak ya? Silakan. Yang kuat suaranya, ya, yang putar sebelah kanan suaranya. Seperti berteriak di lapangan tu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok disiplin akan mempresentasikan dampak positif dan negatif media Islam. Dampak positif media sosial adalah 1. Media promosi atau iklan. 2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. 3. Memperluas jaringan pertemanan. 4. Kemudahan memperoleh informasi. 5. Kemudahan bernavigasi dan berpikir dari minat perdagangan. Dampak negatif media sosial adalah 1. Kecanduan. 2. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. 3. Kejahatan dunia atau cybercrime. 4. Dapat merusak secara perlahan. 5. Penipuan. 6. Pornografi. Oke. Ayah segala sesuatu pasti punya dua mata sisi ya, ya. Ada positif, ada negatif. Demikian juga dengan yang namanya media sosial. Oke. Dipersilakan temannya untuk. Ada yang ingin bertanya? Saya Oke, dari Niko ya. Silakan ke depan nak. Ke depan supaya lebih jelas. Ke depan pertanyaannya. Ini terlihat tidak sabar untuk bertanya ya, Niko ya. Terus akhirnya Niko tadi menyimak dengan serius apa yang disampaikan oleh kelompok disiplin. Ya, silakan. apa saja kejahatan di dunia mohon dijelaskan. Oke. Dampak kejahatan di dunia maya adalah hacking, tracking, phishing, dan fake dan misteri. Ya, bentuk-bentuk kejahatan di dunia maya ya. Ada 4 tadi ya, ada ya. Cukup paham nih kak? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Ada lagi yang mau bertanya nak? Tidak ada. Oke, silakan kembali ke tempat. Luar biasa, ibu jadi bingung ini mau memberikan nilai terbaik kepada kelompok mana nih?
pembelajaran hari ini, Ibu mau refleksi dulu. Ya. Refleksi. Yang pertama, Ibu minta kamu, salah satu dari kamu, menyampaikan apa yang bisa kamu pahami dari pembelajaran hari ini. Ya. Siapa yang berani? Kira-kira siapa yang mau? Oke, Ananda Eza. Ya, silakan ke depan. Ini namanya refleksi secara terbuka ya. Oke, silakan. Suaranya yang keras Eza, supaya kami bisa mendengar dengan jelas. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Anudani akan merefleksi tentang pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, bab yang kita pelajari tadi tentang cara bersosial media menurut ajaran Islam. Yang lain ini juga ingin seperti Eza ya, ingin refleksi juga, dan pemahamannya bisa jadi sama seperti Eza atau bahkan lebih paham dari Eza gitu ya. Cuma karena itu terbatasan waktu, tidak semuanya bisa melakukan refleksi terbuka. Oke, sekarang siapkan pena dan kertas. Silakan dibuka pena. Siapkan pena dan kertas. Ibu minta kamu menjawab apa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Ya, buka. Nanti saya penanya bukunya. Yang pertama, ya. Yang pertama, oke. Tadi kan ada 4 kriteria yang kita pelajari itu. Ada 4 kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Oke. Baik. Dari 4 kriteria ini, KKTP nomor 1 sampai 3 ya tentunya ya. Kriteria KKTP nomor berapa yang kamu belum paham? Ya. Kamu tulis di kertas. Kemudian apa penyebab kamu nggak paham? Gitu ya. Sudah? Yang ketiga, apa solusinya? Bagaimana solusinya supaya kamu bisa paham? Ya. Misal ini tadi, kalau pengertian sosial media gampang Bu, bisa saya pahami. Dampak positif juga. Tapi di macam-macam sosial media Bu, banyak istilah bahasa Inggris tak paham saya. Nah, nanti bagaimana caranya supaya kamu bisa memahami? Kalau ada niat, bagaimana caranya? Dengan belajar lagi, buka buku lagi, atau hanya dengan yang sudah paham. Itu ya. Silakan dikerjakan. Mengumpulkannya boleh besok, boleh jam pagi Ibu tunggu ya. Ibu tunggu kertasnya. Tolong antar ke majelis guru ya. Oke. Sekarang waktunya untuk evaluasi atau asesmen. Namanya asesmen formatif. Jadi pemahaman kamu terhadap materi pada hari ini dilihatnya tidak hanya dari ekspresi kamu gitu ya, atau dari penyampaian yang bagus tidak, tapi juga salah satu indikatornya Ibu mau kasih kamu soal ya berkaitan dengan materi tadi. Sudah download aplikasinya ya? Ya, sekarang buka HP-nya. Ibu akan kirimkan link soalnya. Silakan kerjakan. Dan pastikan kamu mengerjakannya tidak nyontek, kerjakan masing-masing. Dari sini nanti kita bisa menilai sejauh mana pemahaman kita terhadap materi pada hari ini. Dan Ibu, di laptop Ibu juga bisa tahu ya, bisa tahu seperti apa hasilnya.
pelajaran. Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah ulangan. Berarti dengan serius karena ini akan berpengaruh pada nilai rapor. Bu, bagaimana Bu kalau kami nggak nilainya